Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar bareng, balik lagi bersama channel belajar bareng. Pada video tutorial kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teknik audit berbasis Microsoft Excel, di mana pada video sebelumnya saya sudah membahas soal nomor 6. Pada video kali ini saya akan membahas soal nomor 7, di mana pada soal ini kita diminta untuk menemukan invoice yang terlambat diterbitkan atau melebihi 40 hari setelah pengiriman barang. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana cara mencari soal nomor 7 ini. Di sini saya sudah punya data rincian DO, di mana saya akan menggunakan data tanggal DO di kolom A. Lalu saya juga akan menggunakan data nomor DO di kolom B. Lalu saya juga akan menggunakan data yang ada di sheet invoice, di mana di sini saya sudah memiliki data tanggal yang ada di kolom A, lalu juga ada data nomor invoice di kolom B, dan data nomor delivery order di kolom C. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana cara mencari invoice yang terlambat diterbitkan atau melebihi 40 hari setelah pengiriman barang. Jadi di sini saya akan mengcopy terlebih dahulu data di sheet rincian DO ini. Saya akan copy karena di sheet rincian DO ini adalah data delivery order, data semua delivery order yang sudah terjadi namun belum diterbitkan invoice-nya. Sementara invoice itu ada di sheet invoice ini. Jadi saya akan mengcopy data di kolom A sampai dengan di kolom B, Ctrl C, lalu akan saya paste di sheet soal 7. Saya paste di sini, Ctrl V. Lalu saya akan mengkopikan data dari sheet invoice. Saya akan copy data dari kolom A sampai dengan kolom C, Ctrl C, lalu saya paste di sheet soal 7. Saya akan paste di kolom E, Ctrl V. Nah, di sini saya punya dua data nomor invoice. Yang pertama data nomor DO, maksud saya nomor DO di kolom B, dan data nomor DO yang ada di kolom G. Data DO di kolom B ini adalah data DO yang saya peroleh dari sheet rincian DO. Di mana di sini ini adalah nomor DO lengkap ya, rincian semua DO yang terjadi yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan untuk nomor DO yang ada di kolom B, ini saya kopikan dari data nomor DO yang ada di sheet invoice. Di mana di sini adalah data nomor DO yang sudah diterbitkan invoice-nya. Berarti kalau dari sini berarti kita bisa lihat bahwa nomor DO yang lengkap itu ada di sheet rincian DO. Karena di sini adalah semua DO yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Jadi untuk mencari invoice yang terlambat diterbitkan, berarti kita akan menggunakan data di kolom G ini sebagai kriteria, sebagai benchmark, ya kan. Sementara yang ada di kolom B ini nanti akan sebagai sebagai kriteria lah ya. Kalau ini sebagai range ya. Tapi terlebih dahulu saya akan membuat nama ya. Jadi saya akan berikan nama dari tapi ini saya pindah dulu ya dari kolom F ke dari kolom E dengan kolom F ini saya cut. Saya akan pindahkan dari kolom H sini, Ctrl V. Kenapa saya pindahkan? Karena nanti supaya memudahkan ketika melakukan pencarian dengan rumus VLOOKUP. Dimana di sini kita butuh nomor DO ini di kolom pertama ya. Baik, ini saya akan memberi nama terlebih dahulu dari kolom G sampai dengan kolom I. Ini akan saya beri nama supaya mempermudah nanti. Kita klik formula lalu pilih name manager. Lalu di sini kita buat new. Kita beri nama dengan nama misalkan invoice ya, NVC. Oke. Sudah masuk, lalu kita close. Sudah saya beri nama nih. Kita cek benar tidak. Sudah nih, sudah otomatis muncul di sini. Baik, langsung kita cek di sini. Pertama-tama saya akan melakukan pengecekan untuk kita
Kita cari dulu ya. Misalkan di sini saya akan gunakan rumus VLOOKUP. Saya akan menggunakan lookup value-nya di sini, ini sel B2. Lalu table array-nya tadi sudah saya buat dengan nama INVC. Lalu saya akan menampilkan data di kolom kedua ya. Kolom G ini kolom 1, kolom H ini kolom kedua. Lalu saya ketik false, enter. Not a number di sini karena nomor DO2310 ini tidak terdapat di kolom G, makanya nggak ada tanggalnya gitu ya. Ini saya double klik, otomatis terisi. Ini ganti cek apa ya, cek tanggal ya, salah, cek tanggal. Sini juga saya akan melakukan cek lama. Nah, di sini karena di soalnya mempersyaratkannya melebihi 40 hari setelah pengiriman barang. Jadi pengiriman barangnya itu tanggal pengiriman barang itu sesuai dengan tanggal DO, yaitu di kolom A. Ini tanggal pengiriman barang, sementara tanggal invoice-nya itu yang ada di kolom H. Mana di kolom H ini sudah kita pindahkan datanya ke kolom C. Berarti cara mencari lamanya penerbitan invoice itu kita gunakan saja rumus sama dengan sum, lalu kita kurangkan antara kolom ini dengan kolom A. Kita enter. Not a number karena memang not a number. Ini salah. Karena apa nih? Kita ganti formatnya ya. Ini jadi general. Nah, sudah. Sini ada keterangan 53 hari ya. Kita cek di sini ya. Cek. Ini yang kita cek sama dengan kita gunakan rumus if ya. Jika kolom D ini, sel D2 lebih besar dari 40 hari, maka kita tampilkan nilainya. Jika kolom D2 lebih besar dari 40 hari, pesannya itu invoice terlambat misalnya. Udah salah nih, terlambat. Jika sel D2 ini kurang dari 40 hari, akan saya tampilkan pesan strip saja. Enter. Double klik. Perbesar. Oke, sudah terisi. Maka di sini ada keterangan invoice terlambat. Kenapa terlambat? Karena ini nilainya 53. Sementara di soal kita diminta mencari yang melebihi 40 hari ya, 40 hari. Nah, di sini melebihi 40 hari nih. Maka kita buat keterangan invoice terlambat. Invoice yang terlambat diterbitkan. Nah, itu invoice terlambat. Invoice terlambat, sementara untuk di baris kelima ini strip karena di sini nilainya lebih kecil dari 40. Jadi masih belum terlambat kita terbit invoice-nya. Sampai bawah sudah terisi. Sekarang coba kita filter. Kita lihat ada berapa banyak invoice yang terlambat diterbitkan. Kita enter. Nah, kita Ctrl Shift down. Kita lihat di sini ada 104 buah invoice yang terlambat diterbitkan. Oke, sekian saya rasa video kali ini untuk soal nomor 7, di mana di sini kita sudah menemukan invoice yang terlambat diterbitkan, yaitu invoice yang diterbitkan melebihi 40 hari setelah pengiriman barang atau setelah adanya DO. Baik, untuk video selanjutnya, yaitu video terakhir ya, soal nomor 8 akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih, terus ikuti video di channel Belajar Bareng. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.